Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurnila dari Prodi Ilmu Komputer. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang diagram model komunikasi data sederhana. Mata kuliah Praktikum Komunikasi Data. Adapun dosen pengampu Dirman Eskom Mkom. Sebelum kita membahas komunikasi data, kita terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan komunikasi. Komunikasi adalah suatu penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, gagasan, dari suatu pihak ke pihak yang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan, sedangkan komunikasi data dilakukan dengan proses penyampaian informasi atau data dari satu entitas ke entitas lain. Di dalam melakukan program seperti komputer maupun media elektronik lainnya, dalam komunikasi data harus ada perangkat yang bertindak sebagai pengirim dan perangkat yang bertindak sebagai penerima. Pengirim di sini akan mengirimkan sesuatu yang kita sebut sebagai data. Ada 5 aspek penting yang harus diperhatikan dalam komunikasi data. Pertama adalah source, yang kedua transmitter, yang ketiga transmission system, yang keempat receiver, dan yang kelima destination. Setiap aspek yang ada dalam komunikasi data tersebut memiliki perannya masing-masing. Yang pertama adalah source atau sumber data. Source atau sumber data yakni tempat utama di mana kumpulan data sekaligus informasi data dimunculkan, kemudian dikirimkan. Sumber juga bisa diartikan sebagai sumber asal dari suatu perangkat yang berfungsi untuk menginput data serupa mengirimkannya ke tujuan penerima data. Selain komputer, ada beberapa perangkat yang bisa kita jadikan sebagai sumber antara lain, seperti fax, telepon, isi, telegram, dan sebagainya. Setiap sumber ini nantinya dapat menghasilkan suatu gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan data. Yang kedua adalah transmitter. Fungsinya untuk memproses beragam informasi data sebelum dikirimkan lewat media tertentu. Bentuk asli data sebenarnya hanya berupa kode biner, yang hanya kita ketahui kode biner tersebut adalah deretan angka yang terdiri dari angka 0 dan 1. Untuk mengolah data tersebut menjadi sebuah file teks, memerlukan media sebagai transmitter. Transmitter ini membangkitkan kumpulan data terlebih dahulu, kemudian mengolah dan memprosesnya sedemikian rupa. Setelah data tersebut diolah menjadi kategori teks tertentu, maka akan diubah dan dikirimkan melalui perangkat lain. Dengan bentuknya sinyal analog, kemudian dikirimkan dan disalurkan kepada perangkat sebagai penerima data. Salah satu contoh dari transmitter seperti modem yang fungsinya mengirimkan digital bit stream dari satu perangkat ke perangkat lain. Proses penyaluran tersebut dikirimkan lewat sinyal analog dari jaringan telepon. Yang ketiga adalah media pengiriman atau sistem transmisi. Media pengiriman atau sistem transmisi fungsinya membawa sinyal dari sumber transmitter menuju penerima
Bentuk dari transmisi seperti sebuah jalur yang sangat beragam. Ada yang tunggal dan ada juga yang kompleks. Jalur tunggal biasanya hanya perlu melewati satu jaringan, sedangkan jalur kompleks memerlukan beberapa rangkaian sistem transmisi tertentu. Beberapa contoh transmitter yaitu seperti monitor media, wireless media, optical media. Kemudian yang keempat, ada receiver. Jika tadi kita telah mengetahui apa yang dimaksud dengan source, transmitter, transmission, sekarang kita akan membahas tentang receiver. Receiver adalah salah satu komponen penting yang dimiliki oleh penerima data. Informasi perangkat tersebut berfungsi untuk menerima sinyal yang telah dikirimkan oleh sistem transmisi. Jadi dari source ini ada berupa data yang dikirimkan melalui transmitter ke transmission system, dari transmission system kemudian dikirimkan ke receiver. Nah, receiver ini menerima sinyal yang dikirimkan oleh sistem transmisi sinyal tersebut, kemudian tidak dilakukan secara langsung karena harus melalui tahap seperti saat proses transmitter itu sedang bekerja. Penerima sebenarnya tidak dapat menerima data tersebut secara langsung karena data masih perlu diubah ke bentuk sedia kala. Data terlebih dahulu diproses ulang sama seperti pada kinerja transmitter. Setelah data dapat dikembalikan ke bentuk awalnya, seperti sebelum dikirim pada tahap awal, barulah data utuh bisa diterima ke dalam bentuk teks. Oleh Division, salah satu contoh kita akan bahas secara sederhana. Misalnya di salah satu komputer ini mengetik sebuah surat. Kemudian surat itu akan dikirimkan ke sebuah server. Surat ini yang akan kita ketahui berbentuk seperti tulisan. Itu akan diubah menjadi baris-baris data yang terdiri dari kumpulan-kumpulan data biner oleh modem, kemudian akan diteruskan ke transmission system. Kemudian dari transmission system ini data tersebut akan diteruskan ke modem. Disinilah kemudian mengubah kembali data yang diterima oleh transmission system dari angka biner atau kode-kode biner menjadi teks baru lah bisa diterima kembali oleh server. Demikian komunikasi data itu bisa terjadi. Demikian penjelasan mengenai diagram model komunikasi data sederhana. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.